Prabowo habis kesabaran. Pada Uni Eropa, Prabowo minta semua kerjasama dengan UE ditinjau ulang. Sepertinya Indonesia sudah sangat muak dengan pihak-pihak yang selalu mengintervensi negara lain, bahkan sebelumnya Presiden Joko Widodo. Dalam KTT ASEAN Uni Eropa, bahwa kemitraan harus berlandaskan kesetaraan dan tidak boleh saling mengintervensi satu sama lain. Bahkan kali ini Presiden terpilih Prabowo Subianto turut akan melanjutkan hilirisasi dan memperluas larangan ekspor. Presiden terpilih Republik Indonesia, Prabowo Subianto sangat luar biasa dalam menghadapi cecaran asing yang mencoba mendikte NKRI dari berbagai kebijakan luar negeri. Setidaknya ada beberapa kebijakan yang sangat bertentangan dengan blok yang mendominasi selama ini, yakni blok Barat. Indonesia bertentangan dalam prosesnya merupakan industri di dalam negeri. Blok Barat mencoba mengganggu proses hilirisasi di tanah air. Namun Prabowo mengambil jalan tegas. Jalan yang diambil Prabowo sangat luar biasa, yakni melawan gugatan larangan ekspor. Masih membahas seputar Presiden terpilih, Prabowo Subianto, yang ternyata kembali mencuat usai pernyataannya akan melanjutkan hilirisasi. Hilirisasi ini menjadi topik panas, dikarenakan Uni Eropa kembali membuat langkah baru di Organisasi Perdagangan Dunia, karena mereka tak mau mengulang krisis di tahun-tahun kemarin, yang gagal total mendapatkan nikel mentah dari Indonesia. Barulah di tahun ini mereka akan mencoba melobi kembali Prabowo sebagai presiden terpilih. Indonesia menghadapi jegalan kuat dari sejumlah kekuatan asing yang memang menginginkan mineral mentah. Kemudian hal ini berdampak pada kekalahan RI di WTO, yang dikhawatirkan malah terjadi pengucilan. Uni Eropa yang tidak terima, Indonesia mengajukan banding gugatan di Organisasi Perdagangan Dunia, World Trade Organization, WTO, atas kekalahan gugatan pada Oktober lalu, terkait larangan ekspor biji nikel. Staf khusus Menteri Perdagangan Bidang Perdagangan Internasional, Bara Hasibuan menegaskan bahwa Uni Eropa seharusnya menghormati Indonesia, terkait putusan RI untuk mengajukan banding gugatan di WTO. Sebab, banding gugatan menjadi hak panel yang aturannya resmi ada di WTO. EU tidak suka kita banding, mereka anggap keputusan pertama itu kita harus patuhi. Tapi kan nggak bisa, kita diberi hak untuk panel banding. Kalau belum terbentuk panel banding bukan salah kita dong. Amerika tutup panel banding, karena mereka tuntut reformasi besar-besaran, kata Bara dalam Food Agri CNCB Indonesia, melawan UU anti-deforestasi Uni Eropa. Apalagi, menurutnya Indonesia pernah memiliki peran dan posisi besar di level multinasional, misalnya seperti menjadi chairman dalam forum G20. Indonesia, tambahnya, dalam forum tersebut memiliki andil keterlibatan yang baik, hingga memiliki leverage yang besar sebagai negara emerging economy. Dengan begitu, pihaknya di Kemendak yakin Indonesia bisa melawan negara-negara besar, seperti anggota Uni Eropa, apalagi dalam sengketa di WTO. Asia itu sebagai kekuatan atau rising power yang luar biasa. Indonesia memiliki populasi besar keempat di dunia, itu juga harus diperhitungkan, jelasnya. Prabowo habis kesabaran. Pada Uni Eropa, Prabowo minta semua kerjasama dengan UE ditinjau ulang. Sepertinya Indonesia sudah sangat muak dengan pihak-pihak yang selalu mengintervensi negara lain, bahkan sebelumnya Presiden Joko Widodo. Dalam KTT ASEAN Uni Eropa, bahwa kemitraan harus berlandaskan kesetaraan dan tidak boleh saling mengintervensi satu sama lain. Bahkan kali ini Presiden terpilih Prabowo Subianto turut akan melanjutkan hilirisasi dan memperluas larangan ekspor. Presiden terpilih Republik Indonesia, Prabowo Subianto sangat luar biasa dalam menghadapi cecaran asing yang mencoba mendikte NKRI dari berbagai kebijakan luar negeri. Setidaknya ada beberapa kebijakan yang sangat bertentangan dengan blok yang mendominasi selama ini, yakni blok Barat. Indonesia bertentangan dalam prosesnya merupakan industri di dalam negeri. Blok Barat mencoba mengganggu proses hilirisasi di tanah air. Namun Prabowo mengambil jalan tegas. Jalan yang diambil Prabowo sangat luar biasa, yakni melawan gugatan larangan ekspor. Masih membahas seputar Presiden terpilih, Prabowo Subianto, yang ternyata kembali mencuat usai pernyataannya akan melanjutkan hilirisasi. Hilirisasi ini menjadi topik panas, dikarenakan Uni Eropa
kembali membuat langkah baru di Organisasi Perdagangan Dunia, karena mereka tak mau mengulang krisis di tahun-tahun kemarin, yang gagal total mendapatkan nikel mentah dari Indonesia. Barulah di tahun ini mereka akan mencoba melobi kembali Prabowo sebagai presiden terpilih. Indonesia menghadapi jegalan kuat dari sejumlah kekuatan asing yang memang menginginkan mineral mentah. Kemudian hal ini berdampak pada kekalahan RI di WTO, yang dikhawatirkan malah terjadi pengucilan. Uni Eropa yang tidak terima, Indonesia mengajukan banding gugatan di Organisasi Perdagangan Dunia, World Trade Organization, WTO, atas kekalahan gugatan pada Oktober lalu, terkait larangan ekspor biji nikel. Staf khusus Menteri Perdagangan Bidang Perdagangan Internasional, Bara Hasibuan menegaskan bahwa Uni Eropa seharusnya menghormati Indonesia, terkait putusan RI untuk mengajukan banding gugatan di WTO. Sebab, banding gugatan menjadi hak panel yang aturannya resmi ada di WTO. EU tidak suka kita banding, mereka anggap keputusan pertama itu kita harus patuhi. Tapi kan gak bisa, kita diberi hak untuk panel banding. Kalau belum terbentuk panel banding bukan salah kita dong. Amerika tutup panel banding, karena mereka tuntut reformasi besar-besaran, kata Bara dalam Food Agri CNCB Indonesia, melawan UU anti-deforestasi Uni Eropa. Apalagi, menurutnya Indonesia pernah memiliki peran dan posisi besar di level multinasional, misalnya seperti menjadi chairman dalam forum G20. Indonesia, tambahnya, dalam forum tersebut memiliki andil keterlibatan yang baik, hingga memiliki leverage yang besar sebagai negara emerging economy. Dengan begitu, pihaknya di Kemendak yakin Indonesia bisa melawan negara-negara besar, seperti anggota Uni Eropa, apalagi dalam sengketa di WTO. Asia itu sebagai kekuatan atau rising power yang luar biasa. Indonesia memiliki populasi besar keempat di dunia, itu juga harus diperhitungkan, jelasnya.